Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Rina Widya. Nah, di next video kali ini, aku mau ngejelasin materi mengenai dynamic routing. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke materinya ya. Sebelum masuk ke materi, kalian jangan lupa like and subscribe video YouTube aku ya. Makasih. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian dari dynamic routing. Jadi, untuk pengertian dari dynamic routing itu adalah sebuah metode agar router dapat mempelajari dan memperbarui jalur atau route ke jaringan lain secara otomatis tanpa harus memasukkan semua rute satu persatu. Nah, dengan kita menggunakan dynamic routing, itu kita dapat mempermudah kayak mengatur rute gitu teman-teman ya. Dengan menggunakan dynamic routing itu dapat mempersimpel untuk kita memasukkan route kayak gitu atau secara otomatis gitu ya. Lanjut, di sini ada cara pengerjaan dari dynamic routing. Yang pertama ada pertukaran informasi. Untuk cara kerja pertukaran informasi, itu router mengirimkan pesan ke router tetangga untuk membagikan informasi tentang jaringan yang terhubung darinya. Nah, jadi ini tuh kayak router itu ingin mengirimkan pesan ke router tetangga untuk membagikan informasi tentang jaringan yang terhubung satu sama lain gitu ya. Lalu yang kedua ada kalkulasi jalur. Nah, untuk cara kerjanya itu router menghitung jalur terbaik berdasarkan aturan atau algoritma dari protokol routing. Nah, selanjutnya ada adaptasi otomatis. Nah, cara kerjanya itu misalnya jika ada perubahan jaringan atau kabel putus atau juga router mati. Nah, dengan menggunakan adaptasi otomatis, itu router akan memperbarui tabel routing secara otomatis. Jadi, dengan menggunakan adaptasi otomatis ini, kita gak perlu memperbarui tabel routing secara manual. Nah, kita pakai adaptasi otomatis ini saja, supaya lebih gampang. Selanjutnya, di sini ada protokol dynamic routing. Yang pertama, ada RIP atau singkatan dari Routing Information Protocol. Nah, RIP ini menggunakan hop count sebagai penentu jalur yang terbaik. Nah, maksimal itu 15 hop ya. RIP ini juga cocok untuk jaringan kecil. Nah, mungkin seperti itu. Lalu ada OSPF. Nah, atau Open Source Path First. Nah, ini tuh OSPF ini menggunakan cost sebagai penentu jalur terbaik. Nah, lalu cost dihitung berdasarkan bandwidth atau kecepatan link. Lalu OSPF ini juga cocok untuk jaringan menengah ke besar. Lanjut, di sini ada EIGRP atau Encarnate Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini dikembangkan oleh Cisco. Juga memilih jalur terbaik berdasarkan beberapa faktor dan bandwidth atau delay. Lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, BGP ini digunakan untuk jaringan yang sangat besar nih, seperti antar penyedia layanan internet atau ISP. Lalu BGP ini juga merupakan protokol routing utama di internet. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari dynamic routing. Kelebihan dari dynamic routing itu, dynamic routing tidak perlu mengatur semua rute secara manual. Jadi, dengan menggunakan dynamic routing, kita bisa mengatur rute secara otomatis. Lalu,
Dynamic routing juga cocok untuk jaringan besar. Nah, yang terakhir, dynamic routing bisa menyesuaikan jika terjadi perubahan pada jaringan. Lalu untuk kekurangannya, dynamic routing itu konfigurasinya tuh lebih rumit dibanding static routing dan menggunakan sedikit bandwidth dan memori untuk bertukar informasi routing. Mungkin ini ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, mungkin hanya segitu saja penjelasan atau materi dari dynamic routing yang telah saya jelaskan. Di sini saya akan mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer menggunakan cara OSPF atau Open Short Path First ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah ada di Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya di sini kita akan konfigurasi dulu routernya. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu masuk ke mode CLI, lalu no, enable, konfigurasi terminal, lalu masukkan interface get 0/0. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1 untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter, lalu no shoot. Nah, setelah itu kita masukkan lagi interface yang G0/1 dengan IP address 10.10.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu no shoot lagi. Nah, ini jika sudah, kita akan konfigurasi router yang kedua. Caranya sama, masuk ke mode CLI, klik no, lalu enable, konfigurasi terminal, lalu interface G0/0. Maaf. Interface /0, lalu dengan IP address itu 10.10.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, lalu no shoot. Nah, setelah itu masukkan lagi interface yang G0/1 dengan IP address 10.10.23.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu no shoot lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ya interface G0/2 ini dengan interface G0/2 dengan subnet dengan IP address itu tuh 192.168.2.1. subnet mask sama 255.255.255.0. lalu no shoot. Oke, ini udah beres. Lalu kita masuk konfigurasi ke router yang ketiga.
caranya tetap sama. Konfigurasi terminal interface G0/0, lalu IP address itu di 10.10.10.23 maksudnya 2, lalu subnet masnya 255.255.255.0, enter, lalu no shoot. Oke. Dan yang terakhir interface G0/1 dengan IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan yang terakhir no shoot. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dikonfigurasi ketiga router ini, kita akan masukkan IP address ke PC. Kita masuk ke desktop, lalu pilih IP configuration. Lalu kita masukkan IP address yang ini ya, 192.168.1.2. Nah, subnet masknya akan langsung otomatis muncul. Untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Lakukan cara yang sama ke kedua PC ini dengan IP yang berbeda, tapi dengan langkah yang sama ya teman-teman. Nah, ini di PC kedua. Untuk IP address itu 192.168.2.2, subnet masknya 255, sama default gateway-nya itu 192.168.2.1. Lanjut ke PC yang ketiga. PC yang ketiga. Oke. Untuk IP address-nya itu 192.168.3.1. Maaf teman-teman ya, typo 192.168.3.2. Nah, lalu untuk default gateway-nya baru 192.168.3.1. Jika sudah seperti itu, kita akan konfigurasi ke router yang pertama lagi. Nah, di sini kita tinggal exit dulu, lalu kita ketik router OSPF. Nah, ini kita pakai metode OSPF ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan network. Untuk pakai IP-nya 10.10.12.0, lalu subnet masknya 0.0.0.255 area 0. Nah, lalu kita masukkan lagi network 192.168.1.0 dengan subnet mask 0.0.0.255 area 0. Nah, kita akan lakukan cara seperti ini ke semua router.
exit, lalu router OSPF1, enter, network 10.10.12.0 dengan 0.0.0.255 area 0 network lagi. Kita sekarang masukkan yang ini teman-teman ya. Nah yang ini 10.10.23.0 lalu 0.0.0.255 area 0 terakhir network 192.168.2.0 dan sama 0.0.0.255 area 0. Oke, satu lagi router yang ketiga. Exit, terus router OSPF1, lalu network 10.10.23.0 0.0.0.255 area 0. Lanjut satu lagi terakhir network 192.16 kenapa ya? Oh iya, 168.3.0 sama 0.0.255 area 0. Nah, ini udah. Lalu kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Nah, karena ini pilot, kita akan konfigurasi lagi dengan cara exit dulu, lalu show IP root. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba lagi exit, do show IP root. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman tuh. 10.10.12/24 ada 192, ada 168 juga. Lanjut ke router yang terakhir. Exit, show IP root. Nah, ini aku udah beres mengkonfigurasi dari semua router ini, dan PC-PC-nya juga sudah saya kasih IP address. Nah, ini juga sudah saya konfigurasikan. Jadi sekarang langkah terakhir kita akan memastikan apakah jaringan ini sudah terhubung satu sama lain atau belum, dengan cara surat ini. Kita akan coba router 0. Nah, PC 0 ke router 0 itu sudah successful. Lalu kita coba PC 1 ke
router 1. Nah, ini juga, oh kenapa? Kalau udah sukses. Lalu yang terakhir, ini juga sukses. Kita akan coba router ini ke router 1. Apakah sukses? Ya, sukses. Lanjut. Kita cek router 0 ke router 3. Kedua. Yang ketiga kita lanjut PC 0 ke router 1. Apakah berhasil? Successful teman-teman. Wow. Kita coba PC 0 ke PC 2. Ternyata sudah saya cek semuanya, ini sudah successful. Tandanya itu jaringan ini sudah terhubung satu sama lain. Nah, mungkin segitu saja praktek mengenai dynamic routing. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang belum tepat karena saya juga masih belajar. Jadi mohon dimaklum. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.